Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas C ingin menyampaikan rangkuman tentang materi pertemuan pertama akuntansi pertanian, yaitu kelapa sawit. Nah, di sini pertama ada 4 tahapan kehidupan pohon kelapa sawit dalam waktu 25 tahun. Tahap yang pertama yaitu tahap pembibitan, yang dimana ini akan diseleksi secara ketat untuk mencari atau memilih bibit yang unggul karena 90% keberhasilan produksi itu dari pembibitan. Tahap yang kedua itu ada tanaman belum menghasilkan atau TBM. Nah, fase ini fokus untuk pertumbuhan dan pembentukan struktur akar atau batang agar fondasi pohon kuat. Tahap yang ketiga yaitu tanaman menghasilkan atau TM dalam waktu di atas 3 tahun. Nah, fase ini adalah puncak produktivitasnya. Pada usia 8 sampai 15 tahun itu dapat menghasilkan tandan buah segar atau TBS secara konsisten lebih dari 2 dekade. Dan tahap yang keempat yaitu peremajaan atau replanting. Itu dalam waktu di atas 20 sampai 25 tahun, yaitu penumbangan pohon tua yang tingkat produktivitasnya sudah menurun atau terlalu tinggi untuk dipanen dengan metode replanting total atau underplanting, tanam sisip. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang ekosistem perkebunan modern. Apa sih perkebunan modern itu? Perkebunan modern adalah organisme industri yang hidup, di mana setiap bagian saling bergantung agar sistem tetap sehat dan produktif. Yang pertama itu ada kebun, yang dimana kebun ini bukan hanya kebun biasa, tetapi juga laboratorium hidup tempat berlangsungnya seluruh proses agronisme dari memantau secara ilmiah, memastikan nutrisinya pas, serta melindungi dari hama dan penyakit. Lalu yang kedua, ada pabrik kelapa sawit atau PKS. Pabrik kelapa sawit ini adalah pusat transformasi yang mengubah tandon buah segar, TBS, menjadi minyak sawit mentah, yang dimana nantinya jadi yang dimana nantinya akan diproses dan menjadi minyak sawit siap pakai, dan inti sawit PKO. Prosesnya adalah langkah pertama sterilisasi, menghentikan enim yang dapat merubah kualitas minyak. Yang kedua kita ada penebahan. Penebahan adalah memisahkan buah ada brondolannya dari tandannya. Lalu yang ketiga ada pengepresan, yaitu memeras dan mengekstraksi minyak kasar dari bubur buah. Jadi nanti buahnya yang sudah jadi bubur itu nanti kita ekstrak minyaknya. Selanjutnya ada klasifikasi, memurnikan minyak kasar untuk menghasilkan CPO standar. Yang terakhir ada infrastruktur, yang ini diibaratkan seperti perkebunan yang jalan infrastruktur seperti arteri dan vena perkebunan, kayak jalan drainase dan perumahan yang menjaga sistem tanaman itu tetap hidup dan terhubung tanpa infrastruktur organisme eh, yang tidak bergerak. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Jadi selanjutnya kita akan bahas dalam industri minyak sawit itu ada dua standar sertifikasi. Yang pertama yaitu ya Indonesia tuh punya ISPO. ISPO adalah Sustainable Palm Oil dan Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO. ISPO adalah sertifikat yang wajib dimiliki oleh semua perusahaan sawit di Indonesia. Nah, untuk memastikan perkebunan berjalan sesuai aturan dan prinsip keberlanjutan. Contohnya adalah perusahaan sawit di Indonesia harus memiliki sertifikat ISPO agar bisa berjalan secara resmi. Sedangkan RSPO itu bersifatnya sukarela karena biasanya diminta oleh pembeli dari luar negeri karena standar lingkungan di luar negeri itu lebih ketat. Contohnya adalah perusahaan sawit di Indonesia ingin mengekspor minyak ke Eropa. Nah, biasanya dari Eropa minta sertifikat RSPO ini. Intinya, keduanya sama-sama untuk keberlanjutan, tetapi ISPO ini wajib di Indonesia, sedangkan RSPO itu adalah sukarela, lebih untuk memenuhi standar pasar internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk materi selanjutnya yaitu buku aturan lingkungan. Yang pertama itu ada wajib memiliki AMDAL atau analisis dampak lingkungan, di mana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini bertujuan untuk mencegah pencemaran lingkungan, mengelola limbah dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selanjutnya itu dilarang membuka lahan dengan cara dibakar. Ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, di mana di dalamnya juga mengatur tentang pengelolaan lahan perkebunan dan perlindungan lingkungan di area perkebunan. Selanjutnya, yang ketiga ada wajib membuka lahan gambut dengan benar. Nah, Indonesia merupakan standar nasional yang mewajibkan perusahaan sawit itu untuk mengelola limbah dan emisi, selain juga wajib membuka lahan gambut dengan benar, mereka juga melindungi keanekaragaman hayati dan menggunakan praktik budidaya berkelanjutan. Lalu yang keempat itu ada perlindungan keanekaragaman hayati dan spesifik langka. Dan yang kelima itu ada aturan tata guna lahan dan zonasi ketat. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansi. Jadi di sini pohon sawit ini adalah bisa disebut juga aset biologis karena dia bertumbuh dan menghasilkan. Lalu apa sih perbedaan aset biologis dan konvensional ini? Jadi yang konvensional ini adalah nilai cenderung menyusut melalui depresiasi dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua itu yaitu biologis. Ini cenderung naik pada saat pertumbuhan sebelum masuk produksi dan penyusutan. Nah, jadi selama masa tanaman belum menghasilkan yang periodenya ini 2,5 sampai 3 tahun, biaya akan dikapitalisasikan atau ditambahkan ke dalam aset sebagai investasi pohon. Seperti biaya beli bibit unggul, terus pembersihan lahan, terus untuk biaya pupuk, dan juga tanaman sampai pemeliharaan dari hama. Materi selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya. Apabila pohon sudah menjadi tanaman menghasilkan (TM) lebih dari 3 tahun, maka semua biayanya itu akan diakui sebagai beban dalam kegiatan operasional. Contohnya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pohon fase tanaman menghasilkan juga pendapatannya itu diakui saat penjualan CPO. Dan pada saat itu juga aset itu pohon mulai disusutkan. Selama umur ekonomisnya agar pada neraca akhir terlihat akurat dan transparansi dalam akuntansi itu dapat keharusan yang mutlak. Terus di dalam laporan keuangan juga perusahaan sawit itu juga ada akun-akun yang sangat unik seperti aset biologis, seperti nilai kebun. Nah, ada juga persediaan TBS itu seperti buah yang belum diolah. Untuk itu ada juga persediaan CPO itu kornel atau produk jadi. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu diatur oleh PSAK nomor 241. Sekian presentasinya. Baik, teman-teman, dari rangkuman yang telah kita sampaikan, ada pertanyaan atau tidak? Untuk kita diskusikan bareng-bareng. Ada yang mau bertanya? Baik, saya mau tanya sih. Oke, apa Rinanda? Silakan. Untuk reprinting yang masa peremajaannya itu tuh kan gimana ya? Ini waktu ditebang itu kan langsung ditanamin lagi. Ya kan? Pohon Iya. pohon yang udah ditebang tadi kan langsung ditanamin atau
gimana? Atau sawitnya itu dibiarin dulu gitu? Kayaknya kita bakal diskusiin bareng-bareng ya teman-teman. Soalnya kan kita kalau untuk terjun langsung ke lapangan kita belum pernah. Cuman kalau Iya. untuk melihat data yang kita pelajarin eh, baru ini, itu pasti kan masa peremajaan itu sekitar sampai 20 tahun, 25 tahun paling mentok. Itu kan pasti ada penebangan terlebih dahulu. Itu sepertinya setelah penebangan itu tanahnya diberi pupuk dulu atau dimulai dari awal lagi. Seperti tanahnya itu kan diberi pupuk. Nah, kita membuat bibit ulang. Jadi setelah ditebang, setelah mereka diangkut yang besarnya, lalu sisa-sisanya menjadi pupuk atau kompos. Nah, itu menjadi tanah-tanahnya diulang lagi seperti semula lagi, teman-teman gitu. Kalau yang lain gimana? Iya sih, menurut aku kayaknya dari pas peremajaan itu kan itu penumbuhan pohon yang tua. Nah, itu langsung dilakukannya pembibitan ulang dari tahap pertama. Gitu menurut aku ya. Yang lain, Ya, mungkin Renata lebih ke fokusnya itu tuh mau dibiarin akarnya dibiarin dulu beberapa hari biar dia tumbuh atau ditanamin bibit ulang gitu kan. Iya, gitu maksudku tadi. Oke, ya itu kalau misalnya kita ngeliat di lapangan ini rata-rata tuh ya ditanamin bibit ulang. Jadi penebangan itu dilakukan sampai ke akarnya. Jadi nanti tanahnya jadi kosong kan, itu kan bekas penebangan, bekas diambil akarnya. Nah nanti ditanemin lagi sama bibit yang baru, sama tunas yang baru, biar nanti dia tumbuh lagi beberapa apa sih namanya pohon yang baru. Begitu sih. Ada lagi nggak teman-teman pertanyaan? Kayaknya dari aku cukup. Kalau dari teman-teman yang lain gimana? dari aku juga Cukup sih. cukup. Jadi aku juga cukup. Jadi nggak ada yang mau tanya lagi? Cukup, Marsha. Oke, mungkin bisa ditutup aja, Rafa. Kita diskusikan di room chat kita aja kalau memang masih ada pertanyaan nanti. Oke, baik. Saya akhiri dari rangkuman yang telah kita sampaikan untuk materi pertemuan pertama akuntansi pertanian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Waalaikumsalam, thank you, Waalaikumsalam Rafa. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.